menjemput Lailatul Qadar menurut Syekh Imam Al-Ghazali ada 4 tipsnya. Bukan memindahkan bantal pergi di masjid tidur, bukan. Bukan memindahkan kasur, selimut, makanan bawa ke masjid tidur, bukan. Menurut Imam Al-Ghazali lah tips untuk menemukan Lailatul Qadri, pacenongi hatimu, jernihkan kalbumu. Dari mana? Dari rasa kebencian kepada orang-orang. Kalau masih ada rasa benci kita kepada hambanya Allah, mabelai Lailatul Qadar. Kalau masih menoko-noko ini, masih membidah-bidahkan orang, jauh Lailatul Qadar. Mau hitam ini didakkan, tidak apa-apa ini hitam, tapi jangan sampai kita tak jidat. Jidat kita hitam, baru kita mencaci maki hambanya Allah. Allah sendiri mengampuni, kenapa kita mau mencaci maki orang? Dek, ngapa aja dicerita kejelekan, kekurangan orang? Iro panitia masih gie, dek na adil batin, bagi sakapitra, menganu, mau dapat dia lakukan, aku bicara. Bukan pengurus masjid sini, dek. Jauh. Jadi banyak pacingi atita. Hadirin dan hadirat jemaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah tarawih yang akan diantarkan oleh Dr. Haji Andi Muhammad Salim Mansur LC LSI. Al-Fatihah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa deh. Nanti kita selesai. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ إلى آخر الآية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية. Majelis jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak melihat di mimbar ini ada tulisan-tulisan, biasanya ada tertulis maksimum 15 sampai 20 menit. Bebas ya, 20 menit tidak terlalu lama. Jadi jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, di bulan Rajab kita menanam, di bulan Sya'ban kita sirami, dipupuk, di bulan Ramadan kita petik. Sudah berapa banyak kita petik buah yang kita tanam di Rajab, yang kita sirami di bulan Ramadan ini? Berbagai gaya, berbagai metode, berbagai cara untuk memetik apa yang kita ingin dapatkan di bulan Ramadan. Dari 114 surah yang semuanya turun di bulan suci Ramadan, mulai dari suhuf Ibrahim, Musa, sampai kitab-kitab Zabur, Injil, Taurat, dan itu semua terangkum di dalam Al-Quran. Dan dari isi Al-Quran, semua terangkum di dalam surah-surah pendek. Dan dari surah-surah pendek, semua terangkum di dalam suratul Fatihah. Sehingga Fatihah dikatakan Ummul Kitab,
Oleh karenanya, banyak-banyaklah membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah juga adalah oleh-oleh terakhir yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW setelah pulang menerima perintah sholat. Majelis jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kenapa suratul Fatihah dikatakan kendaraan tercepat, kendaraan yang terkuat signalnya, bahkan mampu dipakai di berbagai cara, di berbagai masalah, bukan hanya untuk dikirimkan kepada orang yang sudah mati, tetapi untuk dikirimkan juga kepada kita yang masih sehat. Suratul Fatihah adalah obatnya. Makutopano, kalau engkau masalah yang sulit untuk diselesaikan, bacakan suratul Fatihah. Komene tadi apa aja mana bacakan suratul Fatihah. Kodenya pada mempang dengan suratul Fatihah, bacaan Yasin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita, kalau tidak mau selalu dibohongi oleh suami, dibelai-belai oleh kita, bacaan suratul Fatihah. Apa dahsyatnya suratul Fatihah? Suratul Fatihah terdiri dari 7 ayat. Kata kalimat Bismillahirrahmanirrahim hanya 2 kali disebut. Pertama di suratul Naml, Innahu min Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kok dibacai kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Dimulai dengan kalimat ba dalam perspektif tafsir usul. Maka ba dimulai dengan kata memulai. Memulai dengan apa? Bismillah. Menyebut nama Allah. Nama-namanya Allah yang kita kenal ada 99. Jadi apapun yang kita mau lakukan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Ajak diberitahu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat selanjutnya kita membaca 3 ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Getarannya huruf demi huruf ini dahsyatnya. Bahkan Allah memanggil kepada seluruh malaikatnya. Sininna malaikat Itai apona Adam. Coba lihat umatnya Muhammad. Napaja mapuji-puji dia. Lalu kita baca lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Ini adalah alat komunikasi kita. Dan Allah menjawabnya, Illawi waridko. Allah sudah mengatakan Illawi waridko, tapi terus kita memuji lagi. Maliki yaumiddin. 3 kali kita berkapesa. 3 kali kita memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita setelah pujian kita itu baru menyerahkan diri kita secara total. Kita menyerahkan diri kita secara total kepada Allah dengan berucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Idik mipuang. Dek gagah sangat dinda idik mipuang. Setelah penyerahan diri kita secara total kepada Allah mengatakan idik mipuang, lalu kita berucap lagi ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah saya jalan, berikanlah saya petunjuk pada cengi kamu. Oleh karenanya Al-Quran itu tidak bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan orang yang berilmu yang bisa memahami Al-Quran. Itu. Jadi kita dulu untuk memahami Al-Quran minimal 5 alat yang harus kita pakai. 5 alat yang harus kita pahami.
untuk memahami Al-Quran. Karena Al-Quran di masa Nabi dia ada tanda-tandanya yang tidak tahu yang mana ba, yang mana nun, yang mana ta. Nanti di masa tabi'in baru muncul dikenal, oh ini ba. Tapi setelah itu di masa itu pun belum, masih banyak yang belum bisa baca. Muncullah ilmu nahwu yang memberikan ba, kenapa dibaca bismi bukan bismu atau bisma. Ilmu nahwu yang memberikan pemaknaan. Dan supaya tidak berselisih paham lagi maksud, karena Al-Quran ini adalah sangat cantik dan romantis, bahkan syair-syair Arab pun tidak mampu menyainginya, maka muncul lagi yang namanya ilmu saraf. Ini yang kita hafal dulu di pesantren. Ada berapa timbangan-timbangan dari kataba, katab, dan dihafal oleh kataba, yaktubu, qatibu, dan seterusnya. Untuk mengetahui apa pemaknaan daripada Al-Quran. Contoh sederhana, ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah ini adalah kita ini mengkondisikan sesuatu dengan kejadian yang ada. Contoh, biasa di Mekah, di Madinah, kadang kita jumpai orang Indonesia, orang Bugis, takbih, dek ni selisu di bulana, dek ni selisu lo di hotelnya. Dia pergi ke polisi, baru dia perlihatkan kartunya, polis, ihdinas siratal mustaqim. Agak ketanan. Karena tidak tahu berkomunikasi, yang dia ingat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan polisi, polisi pun tidak bisa berkomunikasi dengan ini jamaah. Polisi tahu bahwa oh ini jamaah orang hilang, takbih, dek misalnya isu di bolanya. Apa pemaknaannya balaghah? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kalau kita ada sesuatu yang ingin kita tuntaskan dan kita belum menemukan, bacalah suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, meseni pong Allah Ta'ala, maka dia ada akad tamu, ada persoalan tak. Tetapi persoalannya untuk signal ini dapat terbuka dengan bagus, pada cini dulu baterainya. Baterainya bagaimana? Mari cimuga istinja tak. Istinja tak, karena sekarang kita di era digital ini dicapak-capak muka persoalan istinja. Karena kita mengandalkan ada di sabun, sehingga terlalu menggampang-gampangkan diri kita. Nah, sering kita di dalam pengajian ini saya sampaikan, tapi tidak apa-apa kita darasa ulang. Karena Ramadan ini kita mohon ampunan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dari Ramadan ini dilipat gandakan semua, dikatakan rahmat membakar. Elok mana ini dituduh sesuatu apa yang menjadi persoalan sebelumnya. Dahsyatnya itu Ramadan. Pakai suratul Fatihah. Makanya diperbanyak salat-salat lain, apapun namanya. Di Indonesia ini dikenal dengan salat tarawih. Di Arab dikenal dengan salatul qiyam pada muah. Tapi karena kita tidak mampu menghatamkan lama-lama tarwih satu juz, satu rakaat dalam satu tarwih, maka ulama-ulama membuat kesepakatan, membuat ijma, membuat qiyas. Kita berdoa di antara dua rakaat itu. Ada yang berdoa, fadlan minallahi wa ni'mah. Kape-kape semua memohon. Berdoa kepada Allah, itulah implementasi daripada apa yang dianjurkan oleh ulama. Jadi tidak perlu kita, kalau mau makan mie, tidak perlu kita beli terigu, beli telur, beli apa, dicampur, baru dibikin sendiri, terlalu lama prosesnya. Beli saja langsung mie. Jadi kalau kita mau beribadah, jangan mikir kita lihat maknanya ini. Ada buku fikih yang sudah dibuat oleh ulama-ulama, ada fikih. Namanya fikih, ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali yang instan, mohon. Sekarang ini luar biasa, ada mengatakan mau kembali kepada Al-Qur'an. Mau kembali kepada Al-Qur'an tapi tidak tahu ilmu nahwu, saraf, balaghah, mantik, arudi. Maita prosesna.
Jadi ikutlah kepada ulama, sudah ada fikih. Sebenarnya kalau kita mau jujur, dalam kaidah usul fikih, pemerintah adalah pengambil keputusan kalau ada berbeda paham cara mengambil keputusan usul fikih. Tapi karena di Indonesia ini agak-agak terbuka, ya oke lah. Yang Muhammadiyah, yang NU, pemerintah. Sehingga terkadang kalau kita mau menentukan malam-malam ganjil, unik. Kenapa unik? Bukan karena Muhammadiyah, bukan karena NU dan segala macam. Yang uniknya di sini kalau berbeda memulai puasa. Kalau kita berbeda memulai puasa, kira-kira yang mana yang benar malam ganjil? Kamu pusing nih. Jadi mau menentukan malam ganjil yang mana? Oleh karena 10 malam terakhir niatkan ini malam ganjil semua, supaya tidak bingung. Kamu pawat tuh ya. Dia maka tambah 3 menit, saya tuntaskan. Oleh karenanya, menjemput Lailatul Qadar, menurut Syekh Imam Al-Ghazali ada 4 tipsnya. Bukan memindahkan bantal pergi di masjid tidur, bukan. Bukan memindahkan kasur, selimut, makanan bawa ke masjid tidur, bukan. Menurut Imam Al-Ghazali, tips untuk menemukan Lailatul Qadri, pacenoni hatimu, jernihkan kalbumu. Dari mana? Dari rasa kebencian kepada orang-orang. Kalau masih ada rasa benci kita kepada hambanya Allah, mabelai Lailatul Qadar. Kalau masih menoko-noko ini, masih membidah-bidahkan orang, jauh Lailatul Qadar. Mau hitam ini didata, tidak apa-apa ini hitam, tapi jangan sampai kita nak jidat kita hitam baru kita mencaci maki hambanya Allah. Allah sendiri mengampuni, kenapa kita mau mencaci maki orang? Kenapa aja dicerita kejelekan kekurangan orang? Iro panitia masih dia na adil batin bangsa kapitra menganu mau dapat dia lakukan kada aku caranya. Bukan pengurus masjid sini deh. Jauh. Jadi banyak pacingi kita. Jadi ibu-ibu tinggal 5 hari, sabar lagi. Dia apa aja dia maga poso ki maparutus maga, jangan sampai mapuasa ki. Nah ini timuta menenak tidak tahu arahnya kemana. Ramadannya akan datang, belum tentu kita diberi kesempatan oleh Allah. Pacingi, mari kita. Saya pendakwah, saya pun juga menegur diri saya. Karena yang dikatakan berilmu kalau sudah mengamalkan apa yang diketahui. Ilmu itu menurut Al-Ghazali nanti dikatakan berilmu kalau dia sendiri sudah mengamalkan apa yang ia sampaikan. Mari kita sama-sama beramal dengan ceningi, pacingi kita. Yang kedua, menggantungkan harapan hanya total kepada Allah. Secara total kepada Allah, harapan kita kepada Allah itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh, banyak sekarang orang tua deh dapat zaman noko ya anak menyesal ke pas sekolah ko maduraka anak kedai dek gaga nuna. Ingat, anak itu adalah titipan Allah. Anak itu dititipkan kepada kita untuk para kai pas sekolah sehingga dia mampu menjadi anak yang saleh-salehah. Jadi jangan pernah berharap pas sekolah matu anakku barangkam murusuka. Pas sekolah anakku kau jadi tahu ungkapan mereka apa dan sebagainya. Anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengharapan diri kita total kepada Allah. Satu contoh lagi. Ada seorang guru mengaji, pengantin baru. Pekerjaannya pengaji. Pergi dari rumah pengaji sambil jualan-jualan minyak-minyak dan alat-alat segala macam. Suatu ketika dia pamit sama istrinya dan istrinya berpesan daya yang dia saika kasih sandal aku maitan dia belikan popo anak tak dan lain sebagainya. Maka dia guru mengaji ini insyaallah lihat ki utarima gajiku Cina wasal oleh Bapak guru pengaji.
dengan harapan akan diberi oleh di mana dia tempat mengajar mengaji. Singkat cerita, setelah puring pengaji, engke boleh pun boleh makan ustaz dan pengaji. Salapi nganu kuatenku. Senep pinapa wedi goreng. Bapak di uluna ustaz se. Ma tene aga no baling lo di bineku ye. Napak si minggu ye. Buradu janji. Ungkana lo dilihat popo dan segala macamnya. Dia pusing. Di tengah perjalanan tiba waktu duhur. Lepang mas sempajang. Napa dia maringar nama kedai di puang. Masih kalau di menego kasih aga nasa nganak ko engkan lari tega di tanuk waduku. Begitu dia selesai mengharapkan diri, selesai sholat, keluar dari masjid sambil dia ikat sepatu namoni handphone. Begitu bunyi handphonenya dia angkat, ternyata orang mau beli minyak gosok. Stas, kamu perlu minyak urut tak? Kamu Pak Elok isi ada 2, kebetulan masih ada 2. Harganya minyak itu rupanya 501 dan memang dia butuh uang 1 juta. Coba Allah menjawab langsung. Hanya singgah sholat di masjid, Allah menjawab langsung perlu disampuang istri hari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang berada di lingkungan pasar ini ajak gusar. Jangan ragu janji Allah. Suratul Fatihah kendaraannya. Semua mulai dari Adam sampai Muhammad ada semua di dalam Al-Quran, terkandung dalam suratul Fatihah. Sehingga di ayat selanjutnya dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ajaklah ragu. Ajaklah ragu. Yang ketiga, tips untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau kita tidak sanggup membaca Al-Quran, ikut difasilitasi oleh masjid tadi. Ikut tarawih, dinikmati, ada sholat malam, dinikmati. Itu kita membaca Al-Quran. Kalau dia sudah Al-Fatihah dibaca, kali wali itu Al-Fatihah dia dihafal lagi. Minimal Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, sepertiga malam. Sepertiga malam mulai dari kapan? Nah, kita jangan sampai makan kepo dipoto kat jam sekian tapi dipoto itu tetek 10.2 dia lanjut deh 4.2 ketiduran sampai subuh. Jadi oleh karenanya marilah selalu kita menghambakan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat untuk supaya terbuka signalnya ini suratul Fatihah, tobat. Jernihkan kalbu kita Ramadan 5 ngeswa ini gunakan betul-betul. Sekiranya bisa sisahkan waktu sepertiga malam ini kita memohon ridhonya Allah. Puak dampengan dosa-dosa bini, puak dampengan dosa itu. Dan setelah itu hari raya itulah gunanya kita bersentuhan untuk saling melepas. Itulah makna suratul Fatihah. Demikian barangkali, mohon maaf terlalu lebih dari waktu yang disiapkan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Semoga Ramadan menjadi pamase bagi kita, dan Ramadan yang akan datang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali memetik buah-buah dari surga. Sebelumnya saya mohon maaf tidak ikut tarawih karena saya janji di rumah 25 dan seterusnya saya kasih tarawih di rumah dengan istri, dengan mertua. Billahi taufiq wa sa'ana minallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.